Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Wardani dengan NIM akhir 062 dari kelas 4C. Untuk soal yang pertama, yakni data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata, di mana hipotesis 0 tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Nah, taraf kepercayaannya yakni 95%, artinya taraf signifikannya alfa 0,05. Menggunakan uji T independen. Nah, di sini terdapat data kontrol yakni 9, 3, 5, 5, 7, 5, 11, 4, 6, 5, 7, 6, 6. Kemudian untuk data eksperimennya sebagai berikut 7 ini. Nah, kemudian kita selanjutnya mencari varian terbesar dan varian terkecilnya. Untuk mencari variansinya yaitu menggunakan rumus var sama dengan var.s. Kemudian kita tarik dari angka 9 sampai 4, kemudian diperoleh yakni 4,43956. Nah, ini untuk yang data kontrol. Kemudian kita mencari variansi untuk data eksperimennya, dimana sama saja menggunakan rumus sama dengan var.s. Kemudian kita tarik dari angka 7 sampai 8 ini, kemudian diperoleh hasil yakni 7,466667, dimana variabel 1 sebagai pembilang dan variabel 2 sebagai penyebut, karena ini data yang variansinya terbesar dan ini varian terkecilnya, seperti itu. Kemudian kita melakukan uji homogenitas. Untuk melakukan uji homogenitas, kita langsung saja ke data analisis. Nah, ini untuk kita melakukan uji homogenitas, kita menggunakan f-test to sample for variance. Ini. Setelah itu kita pencet OK. Nah, untuk variabel pertama yakni varian terbesar. Nah, jadi kita bisa tarik dari eksperimen sampai 8. Oke, untuk variabel 2-nya yakni dari kontrol kita tarik sampai angka 4 ini. Kemudian kita centang label karena tadi kita menariknya dari kontrol dan eksperimen. Kemudian alfanya tetap yakni 0,05. Kemudian kita klik yang output range, kita bisa taruh di mana saja, yang kemudian pencet OK. Nah, diperolehlah hasilnya sebagai berikut, di mana ini adalah f hitungnya yakni 1,68 dan seterusnya, kemudian f tabelnya yakni 2,533 dan seterusnya ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa f hitung lebih kecil daripada f tabel, maka data homogen seperti yang dijelaskan pada sini. Jika f hitung lebih kecil daripada f tabel, maka H0 diterima. Nah, jadi ini data homogen. Nah, untuk yang ini yakni adalah p-value-nya. P-value-nya di sini 0,1763892 dan ini p-value-nya lebih besar daripada taraf signifikannya yaitu alfa 0,05, maka data homogen, di mana jika p-value-nya lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka terima H0 atau data homogen. Selanjutnya, karena di sini datanya homogen, kita bisa melanjutkan kepada uji T independen. Nah, untuk menghitung uji T independen yakni sama seperti yang tadi, kita langsung ke data analisis. Kemudian untuk uji T independen sendiri, karena data yang digunakan homogen, maka kita menggunakan yang t-test to sample assuming equal variances, karena kalau yang unequal-nya ini yaitu data tidak homogen. Jadi karena data yang diperoleh homogen, maka kita menggunakan yang equal. Kemudian kita pencet OK. Nah, untuk variabel pertama tetap seperti yang tadi dari eksperimen sampai 8. Kemudian yang variabel 2-nya yakni dari kontrol sampai angka 4 ini. Nah, kemudian kita sama seperti tadi centang label, kemudian alfa tetap 0,05, kemudian kita pencet output range, kita mau letakkan di mana saja, boleh saja, kemudian kita pencet OK. Seperti itu. Kemudian diperoleh datanya yakni sebagai berikut. Ini adalah data yang diperoleh untuk uji T independennya.
Nah, kemudian di sini T startnya yaitu atau T hitungnya diperoleh 1,823 dan seterusnya ini. Kemudian untuk T tabelnya sendiri diperoleh 2,04 atau min 2 0,4 min 2,04840 dan seterusnya. Nah, di sini karena pada T tabel pada min T tabel lebih kecil daripada T hitung, maka H0 diterima. Nah, seperti yang dijelaskan di sini ya. Jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung, maka terima H0. Nah, H0 diterima. Kemudian kita menghitung yang P value-nya. P value-nya ini 0,07 dan alfanya sendiri yaitu 0,05, maka P value lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Nah, kalau lebih besar di sini P value-nya, P value lebih besar dari alfa, maka terima H0 seperti ini. Nah, seperti itu, maka dapat ditarik kesimpulan karena di sini menerima H0, maka dapat diambil kesimpulannya yaitu H0. Tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Baik, sekarang saya lanjut ke soal yang kedua, di mana yakni data hasil pretest dan prostest siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, di mana hipotesis nolnya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian hipotesis satunya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikannya sama, taraf kepercayaannya 95% dan taraf signifikannya yaitu sama seperti tadi yaitu alfa 0,05. Kemudian kita langsung saja menggunakan uji T berpasangan karena ini sudah berpasangan. Nah, kemudian ini pada data pretestnya ya ini sebagai berikut dan data prostesnya ini sebagai berikut. Kemudian kita langsung saja menghitung uji T berpasangan, yakni menggunakan sama seperti tadi data, kemudian kita pencet data analis. Untuk menghitung uji T berpasangan yakni menggunakan t-test to sample for means karena berpasangan ya teman-teman. Ini mana ya? Nah, ini dia t-test prior to sample for means. Kemudian kita pencet OK. Sama seperti yang awal tadi, variabel satunya kita masukkan nilai prostest ini sampai terakhir. Kemudian variabel keduanya kita yang sama seperti nilai pretestnya sampai angka 72 ini. Kemudian kita centang label, alfanya tetap 0,05. Kemudian kita langsung aja output range, kita mau taruh di mana terserah senyamannya di mana. Kemudian kita pencet OK dan diperolehlah hasil sebagai berikut. Nah, di sini T startnya atau T hidungnya yaitu min 4,2666 seterusnya. Kemudian untuk T critical total atau T tabelnya ya ini diperoleh 2,10981 dan seterusnya. Nah, di sini sangat jelas sekali jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Karena T hitungnya sendiri min 4, ini dan T tabelnya 2,1, maka H0 ditolak dan H1 diterima seperti yang terus ini. Untuk hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima ini. Kemudian P value-nya yakni 0,00052 ini, sedangkan alfanya sendiri ya ini 0,05, maka P value-nya lebih kecil. P value ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima seperti ini jika P value-nya lebih kecil daripada alfanya. Kemudian dapat disimpulkan di mana karena di sini menolak H0 dan menerima H1, maka kesimpulannya yaitu menerima H1 ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.